yakin pasti suatu saat. Apa kabar guys? Kali ini gue mau suguhin sesuatu buat lu. Ini adalah high order thinking skills tentang soal trigonometri yang HOTS. Jadi kayak butuh keterampilan berpikir yang tinggi, semacam sedikit uji nyali ya. Jadi ini ceritanya adalah soal trigonometri yang berhubungan dengan beberapa konsep di trigonometrinya. Jadi sudah ada aturan sinnya, kemudian tentang luas segitiganya, dan juga rumus-rumus trigonometrinya yang kelas 11 ya. Daripada lu mikirin anak orang mulu, ya kan? Yang bahkan nggak peduli sama sekali sama lu bahkan. Ups, sorry. Yo, gas. Have fun sama gue. Jadi gini guys, soalnya adalah dalam suatu segitiga ABC masing-masing rusuknya adalah A, B, dan C. Jika berlaku hubungan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 100 kali luas dari segitiganya, maka nilai dari kotangan A plus kotangan B plus kotangan C itu sama dengan berapa? Jadi di sini kita disuguhkan cerita yang lumayan dramatis. Jadi jumlah kuadrat dari sisi-sisi segitiganya itu adalah 100 kali luas dari segitiganya. Maka nilai kotangan A plus kotangan B plus kotangan C-nya itu berapa gitu. Oke, mari kita dekati. Solusinya adalah, nah di sini juga kita memerlukan aturan sin ya. Jadi dalam suatu segitiga ABC berlaku hubungan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C sama dengan 2R. R itu adalah jari-jari lingkaran suatu segitiga ya. Kita butuh konsep ini. Kemudian dalam bayangan kita setiap ada segitiga ABC maka kita menerima bahwa A tambah B tambah C itu 180 ya. Jadi jumlah sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Oke, cerita soalnya diketahui bahwa A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat itu sama dengan 100 kali luas dari segitiganya. 100 kali luas segitiganya. Tak ganti warna hitam aja. Oke, luas segitiganya ini, ingat konsep kalau ada dua sisi mengapit satu sudut, maka luas segitiganya adalah setengah kali sisi yang mengapit sin sudut yang diapit ya. Berarti ini bisa kita tulis jadinya A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 100 kali luas segitiganya adalah setengah sisi A dan sisi B mengapit sudut C. Jadi setengah A kali B sin C. Ini nggak harus gini sih, kita bisa milih misalnya si A dan C mengapit si B, jadi sin B. Atau enggak pilihannya si B dan C mengapit sudut A, jadi B kali C kali sin A, sama aja, bakal sama aja, pilih salah satu aja ya. Coba kita lihat dari persamaan di atas, kita punya A per sin A sama dengan 2R, dari A per sin A sama dengan 2R, kalau kita kali silang kita memperoleh 2R kali sin A itu adalah sama dengan A. Oke, untuk B-nya juga sama aja nanti, berarti dengan pola yang sama kita memperoleh B itu adalah 2R kali sin B. Kemudian si C-nya juga dengan pola yang sama juga, C sama dengan 2R kali sin C ya. Oke, sehingga bisa kita tuliskan si A kuadrat ini, si A-nya kita ganti dengan 2R kali sin A di kuadrat. Kemudian si B-nya kita ganti 2R sin B di kuadrat. Plus C kuadratnya, si C-nya kita ganti 2R kali sin C. Hasilnya di kuadrat sama dengan 100 kali setengah. Ini berarti jadi 50 ya. 50 kali A itu tadi adalah 2R sin A. B itu adalah 2R sin B kali sin C. Ini kalau kita kuadratin, ini masing-masing kiri kanan ada 4R kuadrat nggak sih? Semuanya ada 4R kuadrat ya. Dari sini muncul 4R kuadrat, 4R kuadrat, 4R kuadrat. 2R kali 2R yang sebelah kanan itu juga 4R kuadrat. Berarti itu kita bisa keluarin guys. 4R kuadratnya di luar aja ya. Jadi 4R kuadrat dalam kurung sin kuadrat A plus sin kuadrat B plus sin kuadrat C. Yang sama dengan yang sebelah kanannya jadinya 50 kali 4R kuadrat kali sin A kali sin B kali sin C.
Oke. Ini masing-masing 4R kuadratnya kiri kanan itu bisa dicoret ya. Ini ke Hongkong aja 4R kuadratnya ke laut. Kemudian coba gini guys. Karena segitiga ini berlaku A tambah B tambah C adalah 180. Tujuan kita di sini ada kotangan A, kotangan B, kotangan C, yaitu kalau kotangan A itu kan cos A per sin A, cos B per sin B, cos C per sin C. Kita tidak memerlukan bentuk kuadrat ya, jadi sebisa mungkin ini kita buat sendirian aja, maksudnya jangan bentuk kuadrat. Dengan cara sin A-nya itu, jadi si A itu adalah 180 minus B plus C. Si B itu adalah 180 minus A plus C. Si C itu adalah 180 minus A plus B gitu ya. Jadi si ini yang bagian kirinya kita tulis sin kuadrat A itu jadi sin A dikali sin, kan sin kuadrat, sin yang satunya lagi kita modif jadi 180 minus B plus C. Oke. Terus sin kuadrat B-nya juga kita modif sin B dikali dengan sin 180 minus A plus C. Dengan cara yang sama, sin kuadrat C-nya kita modif sin C dikali dengan sin 180 minus A plus B. Itu yang bagian kirinya. Bagian kanannya itu nyalin doang ya, 50 kali sin A kali sin B kali sin C. Kita juga punya rumus kalau sin 180 minus B plus C, kalau kita pakai 180 di depannya, fungsinya nggak berubah ya. Dan ini 180 minus itu ada di kuadran kedua dong ya. Jadi sinus di kuadran kedua itu masih positif dan fungsinya tidak berubah. Jadi semuanya tetap sin. Jadi ini sama aja dengan sin A dikali dengan sin B plus C plus sin B dikali dengan sin A plus C. Kemudian sin C dikali dengan sin A plus B. Yang sebelah kanannya nyalin doang itu 50 kali sin A kali sin B kali sin C gitu. Dan kita juga menerima rumus, maksudnya kita sudah tahu kalau rumus sin P plus Q itu, nulisnya di sini aja, sin P plus Q adalah sin P cos Q plus cos P sin Q. Itu rumusnya ya. Jadi masing-masing yang ini tadi, sin B plus C, sin A plus C, sin A plus B-nya, kita bongkar sehingga diperoleh sin A dikali dengan sin B plus C itu berarti adalah sin B cos C plus cos B sin C. Kemudian sin B dikali dengan sin A plus C-nya itu jadinya sin A cos C plus cos A sin C. Kemudian ada sin C dikali dengan sin A cos B plus cos A sin B ya. Ini sama dengan bagian kanannya nyalin doang 50 kali sin A, sin B, sin C. Buat nggak ada? Oke. Ini masih kebaca ya, itu sin A, sin B, sin C. Oke. Kalau kita hitung-hitung, kalau kita perhatikan di sini itu sin A, sin B cos C. Kemudian ada sin A cos B sin C. Yang bagian ini sin B sin A cos C, sin B kali ini berarti sin yang sebelah sini sin C kali sin A cos B, kemudian ada sin C cos A sin B, itu dihitung masing-masing jadi ada 2 kali ya, jadi sin A sin B cos C itu jadi 2 kali, masing-masing 2 kali nih guys, berarti kita memperoleh kesimpulan di sebelah kanannya itu sama dengan 2 kali sin A sin B cos C plus sin A cos B sin C plus terakhir cos A sin B sin C itu sama dengan bagian kanannya tadi 50 sin A sin B sin C. Berarti kiri kanan bisa bagi 2 ya. Kiri kanannya bagi 2. Ini susunannya sin C. Oke. Tadi gue salah nulis ya. Ada cos A. Ini cos C. Bagian depannya cos C ya. Ini cos C. Oke. Jadinya sin A. Oke.
kita bagi dua kiri kanan, jadi yang 50 yang bagian kanannya itu jadi 25 ya. Sehingga kita jadinya memperoleh langsung dibagi bentuk bagi ya. Jadinya urutannya kita ubah aja ya, ini yang bagian depan ya. Jadinya karena cos A dengan sin A itu nanti jadi kotangan A, biar urutannya itu nggak masalah ya urutannya. Ini karena ini penjumlahan berarti berlaku komutatif, kita bisa tukar tempatnya. Jadi cos A kali sin B sin C plus kemudian sin A cos B sin C plus kemudian yang terakhir sin A sin B cos C dibagi dengan bagian ini, berarti dia jadi penyebut ya, dia pindah ke ruas kiri, jadinya sin A sin B sin C itu sama dengan tadi ini 50 bagi 2 jadi 25. Bagian kirinya sekarang, bagian kanannya adalah 25. Oke, ini kalau kita lihat setiap kelompoknya, di kelompok ini yang sama itu adalah sin B sin C-nya yaitu habis ya, berarti sisa cos A per sin A. Kemudian yang bagian tengahnya yang sama itu adalah sinnya ya, sin A sin C, sin A sin C sama. Berarti sisa cos B per sin B itu berarti kotangan B. Tadi yang di depannya kotangan A. Yang bagian belakang ini, kelompok ketiganya, sinnya juga yang sama, sin A sin B-nya itu sama. Jadi sisa cos C per sin C itu berarti kotangan C. Sehingga kita menemukan di bagian kirinya guys, kotangan A plus kotangan B plus kotangan C itu sama dengan 25. Oke, jadi kita menemukan bahwa ketika jumlah dari kuadrat sisi-sisi suatu segitiga 100 kali luas segitiganya, berarti akan berlaku hubungan atau nilai dari kotangan A plus kotangan B plus kotangan C adalah 25. Nah, ini sebenarnya jadi rumus sih, jadi suatu kesimpulan guys. Jadi kalau misalnya ada A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan berapa kali pun luas dari segitiganya, nanti nilai dari kotangan A plus kotangan B plus kotangan C-nya itu adalah jadinya seperempatnya ya. Jadi kalau misalnya A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 1000 kali luasnya, berarti nilai kotangan A plus kotangan B plus kotangan C-nya 1000 bagi 4 gitu. Nah hal-hal semacam ini yang kadang misalnya keluar di soal kayak tes PTN gitu-gitu. Kalau dikerjain beneran ini makan waktu sekitar setidaknya 10 menit, ada nggak ya? Kalau lancar kayaknya 5 menit nyampe sih, tapi kalau nggak lancar makan waktu. Jadi kalau udah tahu rumusnya bahkan kesimpulannya tinggal 1/4 kalinya gitu. Gitu guys. Oke, gimana? Lumayan nggak soal HOTS guys? Ya, semoga ini jadi menambah referensi lu tentang soal-soal matematika. Oke, terima kasih sudah menikmati suguhan gue. Sangat diperkenankan untuk di-share, like, subscribe, apalagi. Monggo komentarnya juga, atau misalnya mau request soal boleh, atau ada mau nanya sesuatu tentang penjelasannya dari mana. Ada yang kurang jelas, silahkan di komentar saja. Kalau tidak suka, monggo dislike aja. Karena gue lebih suka orang yang belak-belakan. Hahaha. Oke guys, bye, see you. Apapun terjadi, ku janjikan aku